Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tentu pernah mendengar tentang istilah ideologi. Bagaimana kemudian negara diklaim memiliki sebuah ideologi. Sebenarnya negara berideologi itu yang bagaimana? Untuk menghindarkan mencampur adukan penggunaan istilah ideologi dengan pengertian-pengertian lain yang tidak layak dimasukkan sebagai unsur ideologi, maka kita perlu meluruskan pengertian ini terlebih dahulu. Yang dimaksudkan dengan ideologi dalam pembicaraan kita kali ini adalah ide dasar yang melahirkan sistem atau peraturan. Ide dasar di sini harus dimaknai sebagai sebuah pemikiran yang bersifat menyeluruh, yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar tentang manusia, seperti dari mana asal-muasal manusia, untuk apa dia hidup, dan untuk apa dia ada di dunia, apa tujuan dia hidup di dunia, akan kemana setelah dia mati, dan seterusnya. Memang sangat bersifat filosofis, tapi yang mencegah masuk dalam tataran filsafat adalah karena satu unsur ini, yaitu ideologi harus melahirkan sistem. Sistem yang dilahirkannya inilah yang berfungsi sebagai problem solver. Sistem ini juga yang memiliki tangan yang secara praktis bisa menjabarkan pemecahan terhadap berbagai problem yang dihadapinya. Sistem tersebut harus sanggup menjaga kemurnian dari ide-ide dasar yang menjadi rahimnya tadi. Bahkan sistem ini harus bisa mempropagandakan ide-ide dasarnya tersebut ke seluruh dunia. Karena itu ideologi yang disinggung di sini bukan bersifat teoritis, bukan pula yang bersifat global-global saja. Sebab bagaimana mungkin sebuah ideologi bisa menjelaskan dan memecahkan banyak problema yang dihadapinya kalau ide-ide dasarnya dan sistem inilah atau sistem yang dilahirkan itu bersifat general. Tentu bukan juga ideologi yang bersifat sekedar menjadi way of life dan memfokuskan pada aspek spiritual dan etika atau moral saja. Dan bukan juga ideologi yang ditujukan pada sekelompok orang tertentu atau daerah tertentu. Misalkan kita sedang membicarakan ideologi dunia yang bisa mengatasi problem-problem kemanusiaan sepanjang zaman dan mampu menjadi rambu-rambu bagi umat manusia untuk kehidupannya di jalan kebahagiaan dan keselamatan. Satu abad terakhir ini, paling tidak umat manusia pernah menyaksikan 3 ideologi besar yang malang melintang di dalam kancah politik internasional. Ada ideologi kapitalisme sekuler yang dimotori oleh negara-negara barat dan yang sekarang menguasai kancah politik global, harus kita akui. Ada juga sosialisme komunis yang pernah mewarnai politik internasional dan pernah menjadi penyeimbang kekuatan politik dunia pasca Perang Dunia Kedua hingga tahun 80-an. Dan ideologi Islam yang pernah diemban oleh negara Turki Utsmani yang dikalahkan oleh sekutu dalam Perang Dunia I. Kekuatan negara Turki Utsmani pada masa-masa akhir kekuatannya sekitar paruh kedua abad ke-19 masih diperhitungkan oleh Inggris, kerajaan Habsburg, dan kekaisaran Rusia. The Sick Man of Europe adalah julukan yang terkenal waktu itu dan dilekatkan kepada negara Turki Utsmani yang mengemban ideologi Islam. Masing-masing negara tadi, Amerika Serikat mewakili negara berideologi kapitalisme sekuler, Uni Soviet mewakili sosialisme komunis, dan Turki Utsmani yang mewakili Islam mempunyai ciri khas masing-masing. Berbeda dengan yang lain pasti. Sangat mandiri, amat jelas platform politik luar negerinya, sikapnya gamblang, tidak tergantung kepada negara dan ideologi lain, amat protektif terhadap warga negaranya, melakukan propaganda ideologinya ke seluruh dunia secara intensif, dan sangat menampakkan kepentingan politik dan ekonominya di dunia tatkala mereka berinteraksi dengan negara-negara lain. Anda tahu bahwa pendek kata, negara ideologis memiliki keajekan, konsistensi dalam pemikiran yang dianutnya maupun sistem yang dijalankannya. Tidak berubah meski menghadapi tantangan yang hebat sekalipun. Ketiga negara tadi pernah menjadi negara adidaya yang memimpin percaturan politik internasional. Ini menjadi indikasi bahwa negara-negara besar dan tumbuh menjadi negara adidaya di dunia adalah negara-negara yang memiliki ideologi. Negara berideologi tidak akan pernah menjadi negara pengekor
atau bimbang menghadapi fenomena politik global. Negara-negara ini akan menjadi pelaku politik global, bukan objek politik internasional. Mereka adalah negara yang mengatur mekanisme lembaga-lembaga internasional yang ada waktu itu, bukan menjadi negara yang dipaksa menjadi budak dari peraturan-peraturan internasional. Lain dengan sikap negara-negara yang tidak berideologi sama sekali atau mengaku-ngaku atau mengklaim memiliki ideologi, tetapi ideologinya bersifat semu, tidak mengglobal. Negara-negara jenis ini mempunyai pemikiran-pemikiran yang bermacam-macam dan biasanya saling berkontradiktif satu sama lain. Sangat memungkinkan untuk berubah pemikiran-pemikirannya. Ibarat pucuk pohon cemara, kemana angin ideologi internasional bertiup, maka ia akan mengikutinya. Dan tatkala kedudukan negara adidaya berganti, sehingga ideologi yang dominan di dunia berganti pula, maka negara-negara yang tidak berideologi ini sikapnya juga akan berganti, mengikuti tiupan angin berikutnya yang datang berlawanan dengan tiupan angin sebelumnya. Dengan sendirinya, posisi semacam ini tidak memungkinkannya menjadi pemimpin atas negara-negara lain di dunia. Ia akan menjadi objek politik internasional, hanya menjadi pelengkap, penderita, penggembira, atau penonton dalam suatu pertandingan politik di kancah global. Bahkan sebagian besar negara-negara yang ada di dunia sekarang ini termasuk di dalam golongan negara-negara yang sebenarnya tidak berideologi. Dan yang menyedihkan, kaum muslim, negara-negara Islam yang ada saat ini tidak satupun yang mengemban Islam sebagai ideologinya. Meski sebagian di antara mereka ada yang meletakkan Islam sebagai agama atau dasar perundang-undangan, namun faktanya berbicara lain. Seluruhnya mengedepankan nasionalisme dan kepentingan bangsanya masing-masing dan menggantikan ideologi Islam, inkasu dakwah Islam, dan menggantikan kemaslahatan umat Islam yang mendunia. Lebih tragis lagi, masih banyak perilaku politisi kita yang menempatkan kepentingan pribadi dan partainya, bahkan melebihi kepentingan ideologi Islamnya, kemaslahatan umatnya, dan eksistensi negaranya bahkan. Bagaimana mungkin kita berharap bisa berbicara dalam kancah politik global kalau perangai semacam itu masih menjadi karakter para politisi muslim? Tidak mengherankan jika kondisi-kondisi negara-negara Islam dalam politik internasional menjadi objek negara-negara besar yang berideologi, menjadi budak dari peraturan-peraturan internasional yang mereka buat untuk kepentingan negara-negara besar, menjadi kaki tangan negara-negara besar tanpa mereka sadari. Ya, demikianlah penjelasan mengenai bagaimana suatu negara dapat dikatakan memiliki ideologi. Seperti dikatakan sebelumnya, bahwa salah satu unsur sebuah negara dikatakan berideologi adalah ketika ia menjalankan sebuah propaganda. Seperti apa negara berideologi menjalankan propaganda? Simak di video selanjutnya. Saya Satya Widharma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.